Shalom, damai di hati. Saudara, kekhawatiran bisa menimbulkan hal-hal yang tidak nyaman dalam hidup ini. Bisa membawa kecemasan, kepanikan, ketakutan, dan tentunya akan berdampak kepada kesehatan mental dan fisik. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus melakukan tindakan antisipasi untuk menangkal kekhawatiran yang sangat mengganggu kenyamanan hidup ini. Di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23, dikatakan di sana, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Di dalam konteks ayat ini, setidaknya ada 3 hal yang menjadi senjata atau amunisi rohani sebagai penangkal kekhawatiran. Yang pertama adalah menyerahkan kekhawatiran kita sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23a, kalimat serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan menunjukkan sebuah perintah, bukan bahasa isyarat atau saran. Sekali lagi adalah perintah. Ketika kita tidak meresponi atau melakukan perintah ini, maka kita sendiri yang akan rugi. Di dalam terjemahan yang lain, kata serahkanlah khawatirmu dikatakan lemparkanlah segala bebanmu kepada Tuhan. Pulangkanlah kesusahanmu atau taruhlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena itu sangat mengikat, mengganggu hidupmu, sangat menyusahkan, membuat engkau cemas, panik dalam hidup ini. Nah, kalau kita mengerjakan apa yang diminta Tuhan karena adalah sebuah perintah, maka saya percaya akan menjadi senjata atau kekuatan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Yang kedua adalah menyerahkan kehidupan kita ke dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi bukan khawatirnya saja diserahkan, tetapi kehidupan kita yang harus diserahkan dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23b, kalimat maka Ia akan memelihara engkau memiliki makna yang sangat dalam. Bahwa ketika kita menyerahkan khawatir kita dan kehidupan kita sepenuh dalam pemeliharaan Tuhan, bukan berarti dalam hidup ini kita bebas dari masalah. Setidak-tidaknya ketika kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, maka kita sudah punya jaminan siapa yang menyertai kehidupan kita. Siapa yang melindungi kehidupan kita selain Tuhan yang kita percaya, Yesus Kristus. Dia yang akan terus menuntun, melindungi, dan menyertai kehidupan kita. Yang ketiga adalah menghidupi kebenaran setiap hari, dilakukan secara konsisten di dalam kehidupan kita. Di Mazmur 55 ayat yang ke-23c, kalimat tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ini berbicara bahwa orang benar adalah mereka yang menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Berbicara tentang menghidupi kebenaran firman Tuhan tidak lepas dari segi praktisnya, yaitu membaca, merenungkan, dan melakukannya. Ketika kita mengerjakan apa yang Tuhan minta, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saya percaya tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir lagi dalam hidup ini. Sekalipun banyak masalah, banyak ujian, banyak tantangan, banyak beban hidup yang menimpa kehidupan kita. Tetapi kalau kita sudah menyerahkan khawatir kita, hidup kita, dan kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan yang menguasai kehidupan kita, hati kita, pikiran kita, yang menuntun kita, maka saya percaya kita mampu melewati setiap badai sebesar apapun itu.